Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa dan sahabat Abkar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali hadir dalam kajian kali ini. Insyaallah bahasan kita tentang salat sunnah awwabin. Saya yakin para sahabat dan pemirsa sekalian sudah sering mendengar tentang salat sunnah yang satu ini, yaitu salat sunnah awwabin. Tapi ada yang sempat ragu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan salat sunnah awwabin? Apakah itu adalah nama lain daripada salat duha, atau memang itu salat sunnah khusus yang dilaksanakan antara setelah maghrib sampai sebelum isya, yaitu sebanyak 6 rakaat. Bagaimana sebenarnya tentang salat sunnah awwabin? Apa hukumnya dan bagaimana tata cara pelaksanaannya, serta apa saja dalil-dalil yang melandasi tentang sholat sunnah ini? Ikuti video ini sampai akhir. Dan jangan lupa buat kamu yang baru pertama kali hadir di channel ini atau mengikuti kajian di channel ini, atau kemarin-kemarin belum sempat untuk subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, like dan share untuk berbagi faedah ilmu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awwab artinya adalah orang yang kembali atau orang yang bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan awwabin jamak dari kata awwab tersebut yang bermakna orang-orang yang kembali kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, salat awwabin artinya adalah salat yang dilakukan untuk tujuan mendekatkan diri kembali kepada Allah, menampakkan dan menunjukkan sikap taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ketika kita melaksanakan salat sunnah awwabin, berarti kita sedang melakukan proses kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, melaksanakan sholat sunnah awwabin merupakan salah satu amalan yang bagus, fadhailul a'mal, untuk meningkatkan ketakwaan dan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara makna. Lalu bagaimana dengan hukumnya? Tentu saja sudah kita maklumi bahwa hukum daripada sholat awwabin ini adalah sunnah. Dan bagaimana tata cara melaksanakannya? Kapan juga waktu yang tepat untuk kita melaksanakan sholat sunnah ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus memahami dulu apa itu salat sunnah awwabin dalam penjelasan para ulama, sehingga kita ketika melakukannya dapat betul-betul yakin bahwasanya apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang memang sudah memiliki pedoman dan landasan, sehingga kita tidak hanya sekedar asal beramal atau melakukan tanpa ada pedoman yang jelas. Baiklah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat terkait sholat sunnah awwabin. Setidaknya ada 3 pendapat para ulama tentang sholat ini. Pendapat yang pertama adalah bahwasanya sholat sunnah awwabin ini adalah nama lain dari sholat duha. Dengan demikian, apabila kita senantiasa melaksanakan sholat duha, berarti kita sudah melaksanakan sholat sunnah awwabin. Pada video yang lainnya kami sudah membahas tentang sholat duha ini. Silakan para pemirsa bisa melihat di channel kami ini bahasan atau ulasan tentang sholat sunnah duha. Pendapat yang pertama ini disandarkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan di dalam hadisnya, "Sholatul awwabin hina termadu al-fisal," yaitu sholat awwabin adalah sholat yang dikerjakan ketika anak onta sudah mulai kepanasan. Artinya, ketika jam pagi di saat matahari sudah mulai terik, mulai menyengat, maka itulah waktu pelaksanaan sholat awwabin, atau dikenal juga dengan nama sholat duha. Itu adalah waktu yang paling afdal untuk melaksanakan sholat duha atau sholat sunnah awwabin dalam pengertian pendapat yang pertama ini. Kemudian pendapat yang kedua, sholat sunnah awwabin adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 6 rakaat. Tata caranya tetap 2 rakaat. Kapan waktunya? Yaitu antara selesai sholat maghrib sampai masuk sholat isya atau sebelum sholat isya.
Jadi begitu kita selesai sholat maghrib lalu melaksanakan ba'diyah, tetap kita laksanakan sholat sunnah rawatib ba'diyah maghrib. Nah setelah itu berdiri lagi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, jadi totalnya adalah 6 rakaat. Maka pada waktu inilah disebut dengan sholat sunnah awwabin. Adapun landasan dari pendapat yang kedua ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 6 raka'atin bainal maghribi wal isya, kutiba lahu ibadatu 12 sanah." Barang siapa yang mengerjakan salat sunnah sebanyak 6 rakaat antara maghrib dan isya, maka akan dicatat untuknya pahala beribadah sebanyak 12 tahun. Masya Allah, luar biasa pahalanya. Pendapat yang kedua ini didukung oleh Imam Asy-Syirbini, salah seorang ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan salat awabin antara maghrib dan isya ini juga diistilahkan dengan salat sunnah ghaflah, yaitu salat sunnah di mana pelaksanaannya bertepatan dengan waktu manusia banyak lalai. Kenapa dikatakan banyak lalai? Karena antara maghrib dan isya itu memang waktu yang nyaman sehingga banyak yang bersantai-santai dan tidak mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, ketika diisi dengan salat sunnah awabin, maka dia berarti sudah menghilangkan kelalaian pada waktu tersebut dengan melaksanakan salat sunnah awabin tersebut. Kemudian Imam Asy-Syirbini ini juga mengutip perkataan Imam Al-Mawardi, bahwasanya Imam Al-Mawardi mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat sunnah ini, yaitu salat sunnah awabin antara maghrib dan isya ini. Beliau mengerjakannya. Nah, pendapat beliau ini dapat kita lihat dalam kitabnya Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fazil Minhaj. Pendapat yang ketiga tentang salat sunnah awabin ini adalah salat sunnah yang dikerjakan antara maghrib dan isya, tapi jumlahnya bukan 6 rakaat, melainkan 20 rakaat. Banyak, 20 rakaat. Teknis pelaksanaannya juga sama, yaitu 2 rakaat, 2 rakaat. Sama. Adapun yang menjadi sandaran atau landasan dalil pendapat yang ketiga ini adalah sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla bainal maghribi wal isya 20 raka'ah bunya lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang mengerjakan salat sunnah antara maghrib dan isya sebanyak 20 rakaat, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Jadi ini pahala dan balasan bagi yang mengerjakan salat sunnah awabin sebanyak 20 rakaat antara maghrib dan isya. Di antara yang mendukung pendapat yang ketiga ini adalah salah seorang ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i, yaitu Imam Ar-Ramli. Beliau menyatakannya di dalam kitabnya Nihayatu Al-Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Juga dikatakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab beliau Fathul Mu'in. Pemirsa dan sahabat Afkar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 pengertian atau 3 tata cara pelaksanaan salat sunnah awabin yang jika kita ingin mengerjakannya mudah-mudahan dapat mengambil landasan dari 3 penjelasan atau dari 3 pendapat yang sudah kami utarakan dalam ulasan atau dalam kajian ini. Entah kita mau menganggap salat duha kita itulah sebagai salat sunnah awabin, atau memang kita ingin menambahkan tadi pada waktu ghaflah di mana banyak orang lalai antara maghrib dan isya, mau kita kerjakan sebanyak 6 rakaat atau mau juga sampai 20 rakaat, maka sesungguhnya melaksanakan salat sunnah pada malam hari, ya, baik itu setelah maghrib atau nanti setelah isya, ini adalah waktu di mana memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk salat sunnah pada waktu malam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ulasan ini dan menjadi motivasi serta pedoman kita dalam melakukan amal ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.